Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya hormati, seluruh anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Hadir saya, kemudian ada Ibu Betty Alisabana, hadir Pak Palguna, Selamat sore. hadir Pak Chandra Hamzah, hadir Ibu Pungki, Selamat sore. hadir Ibu Endang Sulastri, Assalamualaikum, selamat sore. hadir menyusul Mas Erlangga, Pak Abdul Ghaffar Rozin, Prof. Hamdi Muluk, dan menyusul Prof. Prof. Hamdi Muluk sudah ada. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti sosialisasi secara virtual dari tim seleksi. Setelah tanggal 16 yang lalu ya, kami tim sel sudah mengundang berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil pemerhati pemilu. Jadi hari Sabtu yang lalu kami mengundang mereka untuk kami memberikan beberapa penjelasan rencana kerja tim seleksi dan memberikan porsi yang sangat luas kepada mereka untuk memberikan input, memberikan pandangan, masukan, kritik kepada tim seleksi, melengkapi apa yang sudah mereka sampaikan di berbagai media. Dan kami sudah dialog panjang dengan mereka. Hari ini kami ingin memberi kesempatan kepada masyarakat luas, wabil khusus yang punya atau keinginan mendapatkan informasi yang detail, proses pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, dan mungkin juga ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari apa yang sudah kami umumkan melalui berbagai kanal media. Dan tentu saja forum ini juga kami gunakan untuk mengajak masyarakat luas, para kandidat yang punya persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu 2022-2027. Teman-teman semua, ini masa pendaftaran adalah masa yang paling panjang dari seluruh tahapan seleksi, karena kami ingin ada keleluasaan dari masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk menyiapkan berbagai hal, mulai dari berkas pendaftarannya sampai hal-hal yang dibutuhkan bagi mereka untuk mungkin memperdalam pengetahuan pada saat mengikuti seleksi ini. Dan kami harap ini adalah media terbuka, dan ini bukan juga forum yang sekali, dalam beberapa kali akan kami juga lakukan, termasuk ke daerah-daerah. Bagian dari bentuk keterbukaan kami dan bagian dari tim seleksi mendorong partisipasi publik seluas-luasnya. Teman-teman semua, sebelum teman-teman nanti akan memberikan pertanyaan atau memberikan input, terlebih dahulu dari tim seleksi akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai proses pendaftaran ini, yang akan dimulai oleh Pak Chandra M. Hamzah. Selanjutnya nanti tim seleksi yang lain akan menambahkan. Kalau menambahkan nanti dianggap menambah yang enggak benar. Pak Chandra Hamzah, berkenan kami persilahkan untuk memulai penjelasan mengenai dalam sosialisasi sore hari ini. Silakan Pak, mangga. Terima kasih, selamat sore. Rekan-rekan semua, selamat sore Bapak Ibu tim seleksi, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, para senior yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kami dari tim seleksi mengucapkan terima kasih
ada 153 peserta. Terima kasih sudah bergabung dan juga mungkin ada yang mengikuti dari channel YouTube ya, karena kita buka di YouTube ya. Nggak ada beberapa yang saya kenal, nggak perlu saya sebutkan satu persatu ya namanya. Pada dasarnya tim seleksi dalam tahapan ini mengundang ya partisipasi publik dalam proses pendaftaran. Jadi sebagaimana kita telah ketahui sama-sama bahwa tim seleksi telah mengumumkan dimulainya pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu periode masa jabatan untuk masa jabatan 2022-2027. Itu sudah kita umumkan di tanggal 15 Oktober kemarin. Kemudian kita juga sudah menyatakan memberikan kepada publik ya agenda atau jadwal kerja dari panitia seleksi. Nah, sebagaimana telah mungkin bisa diakses ya di linknya panitia seleksi. Penerimaan pendaftaran ini dimulai 18 Oktober sampai 15 November. Sudah dimulai Senin kemarin. Itu bisa dilakukan melalui online, bisa dilakukan melalui surat, diantar sendiri, bisa melalui PO Box, melalui surat PO Box ya. Dan kemudian 15 November pendaftaran ditutup jam 4 sore. Ini patut dipahami sama-sama. Kelihatannya lama ya. Sebenarnya tinggal dikit lagi begitu ya. Nggak terasa itu 15 November akan datang. Kalau kita hitung-hitung sekarang ya 1 bulan, 4 minggu lah. 4-5 minggu untuk melakukan persiapan karena ada banyak syarat yang perlu dilengkapi, dokumen-dokumen ya. Nah, itu juga sudah kami sampaikan, ada fotokopi KTP, ada pas foto 4x6 6 lembar. Itu juga perlu waktu ya, yang nggak punya stok gitu ya. Kemudian ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidupnya boleh kalau kami sarankan dibuat selengkap-lengkapnya ya. Jadi jangan minimalis lah gitu ya, dibuat lengkap, apalagi yang relevan dengan masalah kepemiluan. Ya, kemudian surat pernyataan banyak ya, pernyataan setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pernyataan akan mengundurkan diri apabila terpilih untuk yang organisasi kemasyarakatan, surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik gitu ya, selama 5 tahun kemarin. Gitu. Jadi banyak persyaratannya. Dari A sampai N ya. Kemudian ada surat pernyataan mengundurkan diri apabila menikah sesama penyelenggara pemilu, kan itu nggak diperkenankan. Kemudian surat pernyataan tidak bersedia. Jadi begitu seandainya terpilih, nggak boleh jadi pejabat pemerintah, ya, baik di BUMN maupun di BUMD atau di kementerian atau lembaga. Bersedia untuk tidak menjabat di tempat-tempat tersebut. Nah, itu bisa kita lihat sama-sama, ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan kemudian setelah tanggal 15 November, maka cuma dalam waktu 2 hari, tim seleksi akan mengumumkan hasil tes administrasi, tanggal 17 November. Setelah itu kemudian dari 17 November sampai 30 Desember, itu waktunya cuma 1,5 bulan, dilakukan serangkaian kegiatan tes. Tes tertulis makalah 24 November, berarti seminggu setelah diumumkan. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin mendaftar, atau temannya diberitahu begitu diumumkan, maka tes tertulis dan makalah seminggu kemudian, persis seminggu. Dan tempatnya di mana? Di Jakarta. Tempatnya di Jakarta. Jadi perlu dipertimbangkan tuh tiketnya, akomodasinya ya. Kemudian 24 November tes tertulis makalah ya. Kemudian langsung diikuti seminggu kemudian tes psikologi. Tanggal 25 sehari kemudian tes psikologi. Ya, 24 diperhatikan waktunya. 24 November tes tertulis makalah. Besoknya tes psikologi. Kemudian kalau yang dari luar kota bisa balik ke asalnya ya. Pengumuman hasil tes tahap kedua 3 Desember. Ya, jadi antara 17 November sampai 18 November kalau yang lulus itu akan seminggu full. Ya.
Nah, kemudian pengumuman tahap kedua 3 Desember. Setelah 3 Desember, seminggu kemudian 9 Desember sampai 11 Desember ada tes berikutnya. Tes psikologi lanjutan, tes kesehatan, tes wawancara. Sampai 30 Desember. Jadi Desember itu bagi yang lulus itu akan padat sekali. Nah, teman-teman semua, apa yang diharapkan oleh tim seleksi dari teman-teman? Pertama adalah mendorong atau mendaftarkan diri atau mendorong teman-teman yang punya rekan-rekan yang lain yang ada yang rekan-rekan dari teman-teman untuk mendaftar untuk KPU dan Bawaslu. Kalau kita lihat dari trennya ya, biasanya pendaftar KPU itu lebih banyak dibandingin Bawaslu, gitu ya. Jadi tolong itu juga diperhatikan, ya. Untuk mendaftar juga di Bawaslu juga di KPU. Nah, yang kedua adalah kemarin kita sudah diskusi dengan publik pertama. Mohon masukkan kira-kira profil KPU, anggota KPU dan Bawaslu yang seperti apa yang harus kami pilih sehingga bisa menjawab tantangan yang diperkirakan akan timbul dalam pemilu di dalam periode 2022-2027. Ya. Kira-kira profil seperti apa? Nah, dari hasil diskusi kemarin, tim seleksi telah mengidentifikasi, dan ini masih terbuka ya. Ada, setelah kita diskusikan sama-sama, kita bicara dengan civil society, kita bicara dengan berbagai pihak, paling tidak ada 11 poin. 11 poin yang merupakan patokan lah atau acuan atau pedoman untuk kandidat anggota KPU periode 2022-2027. Ya. Kalau bisa saya bacakan, ya. Pertama adalah ya. Calon anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027 diharapkan ya memiliki integritas yang tinggi. Ya, itu yang nomor 1. Ya. Terjemahan integritas akan panjang ya, nggak pernah menerima suap dan segala macam lah kalau kita bicara integritas. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting, memiliki kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Ya, jadi integritas saja menurut kami nggak cukup. Perlu ada leadership. Karena apa? Karena memimpin seluruh Indonesia. Karena ini KPU, bukan KPUD. Ya, menyelenggarakan pemilu yang mungkin boleh dikatakan salah satu pesta demokrasi, kalau kita bisa bilang itu pesta, tapi yang jelas penyelenggaraan pemilihan umum yang salah satu yang paling besar di dunia. Baik dari segi cakupan wilayah maupun dari segi jumlah peserta pemilu. Ya. Nah, karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Ya. Nah, yang ketiga dari inventaris kami, memiliki kemampuan dan keberanian dalam pengambilan keputusan yang adil. Sebagai anggota PKPU atau ketua KPU, dia punya kewenangan. Banyak hal yang mesti diputuskan. Keberanian untuk mengambil keputusan yang adil itu salah satu syarat yang kita minta dari calon anggota KPU dan Bawaslu. Kemampuan dan keberanian mengambil keputusan yang adil. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki keberpihakan gender dan terhadap kaum difabel. Ya. Ini juga salah satu yang masuk dalam list kita. Kemudian kemampuan untuk mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Imparsialitas saja tidak cukup, begitu ya.
Jadi imparsialitas ya kudu. Cuman tapi tekanan kepentingan itu akan sangat tinggi. Apalagi kalau kita ngelihat pemilu 2024 ya, yang sama-sama kita pahami kira-kira apa yang akan berlangsung di tahun 2024. Kemudian kemampuan menghadapi tekanan waktu dan beban pekerjaan. Kita punya 500 lebih kabupaten kota, serentak semuanya, termasuk yang di pusat. Pileg, pilpres, pilkada, ya itu pada tahun yang sama, rencananya begitu. Ya kita asumsikan dulu begitu, gitu ya. Apakah waktunya pada saat yang hari-hari yang sama atau beda? Yang jelas pada tahun itu kita jalankan secara serentak. Ya, karena itu tekanan waktu dan beban pekerjaan akan tinggi sekali. Kemudian prediksi kita. Kemudian kemampuan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. KPU tidak bisa jalan sendiri. KPU akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai contoh. KPU akan dibantu oleh pihak keamanan. KPU akan dibantu oleh KPUD. Ya. Nah, kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak, KPU juga akan dibantu oleh partai politik peserta pemilu. Ya, artinya supaya mereka melakukan kepesertaannya tidak membuat masalah dalam pemilu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Nggak perlu seorang sarjana IT ya, nggak perlu gitu ya. Tetapi paham ya, menyadari bahwa teknologi ini penting dalam penyelenggaraan pemilu. Oke. Kemudian kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, jumlah anggotanya 7, dan kemudian dengan seperangkat kemudian karyawan yang ada di KPU. Kemudian memiliki kecakapan teknis administrasi pemilu. Yang terakhir, mampu melakukan terobosan yang inovatif agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi itu yang kita inventaris kemarin ya dari berbagai pertemuan kita. Pengetahuan kepemiluan penting. Apakah itu cukup untuk calon anggota KPU dan Bawaslu? Nggak cukup, gitu ya. Ada syarat-syarat yang lain. Jadi ini adalah kriteria atau syarat yang kita list untuk yang sebaiknya dimiliki oleh anggota KPU masa jabatan 2022-2027 di luar selain persyaratan yang ada di undang-undang ya. Persyaratan di undang-undang cukup banyak juga begitu ya. Nah, ini persyaratan berikutnya. Jadi dengan kita akan mencari kira-kira profilnya seperti apa. Fisiknya kuat, jasmaninya kuat gitu ya, leadership-nya kuat, manajerialnya kuat, kemampuan kepemiluannya kuat, paham teknologi, punya keberpihakan terhadap gender dan kaum difabel, begitu, kerja sama tim. Kami harap yang kami list ini tidak berlebihan ya, mengingat waktu yang sangat sempit dalam tahun yang sama penyelenggaraannya, dengan jumlah peserta pemilu yang juga banyak, dengan jumlah pemilih yang juga banyak, dan jumlah pekerjaan yang juga banyak. Mungkin itu, Pak Ketua, saya kembalikan ke Bapak. Makasih. Terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu, tim sel ada yang ingin menambahkan? Silakan, Bu Betty, Bu Endang, Bu Pungki, Pak Palguna, Prof. Hamdi Muluk. Cukup sementara ini Pak Ketua. Cukup ya? Cukup dulu. Pak Ketua. Cukup. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, tadi Pak Chandra sudah menjelaskan mengenai mekanisme, mengenai persyaratan, kemudian prosedur pendaftaran, dan saya kira ini juga sudah bisa dibaca di berbagai kanal media yang sudah memuat pengumuman ini. Dan
memang ada beberapa pertanyaan di masyarakat mengenai syarat-syarat administrasi yang perlu dijelaskan atau perlu didetilkan. Di portal kami www.timseleksi.kpu-bawaslu.kemendagri.go.id juga memuat beberapa pertanyaan publik yang di situ sudah kami jawab dan itu bisa diakses oleh publik. Kemudian tadi Pak Chandra juga sudah menjelaskan mengenai kriteria-kriteria kualitatif yang dibutuhkan dari seorang calon anggota KPU dan Bawaslu di luar syarat-syarat administrasi yang memang itu wajib. Nah, pencarian figur-figur yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Chandra itulah yang sedang kami lakukan. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin memperjelas atau juga ingin memberi masukan, kami persilahkan bisa acungkan tangan, raise hand, atau juga bisa menulis di kolom chat. Tapi lebih baik kalau bicara langsung supaya interaksinya lebih kelihatan. Silakan yang mau Pak Dr. H. Rahidin H. Anang MS. Silakan Pak, yang pertama. Perkenalkan diri juga boleh. Masih di mute Pak, masih di mute. Masih dari host itu Pak. Oke. Silakan. Jelas itu Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Sel dan anggota. Saya sudah membaca dan menyimak baik dari Pak Chandra, karena saya yakin Pak Chandra M. Hamzah ini dan Ibu Endang ini sudah berpengalaman sekali tentang KPU. Pak Juril juga, ini ada nama Profesor Muluk kalau tidak salah, Ibu Punggi. Gitu kan. Pak Ketua dan tim sel yang lain, saya memang membaca dan berulang-ulang saya baca, dan termasuk tadi dibicarakan oleh Pak Chandra juga. Salah satu syarat yang mungkin sangat yang bagi saya perlu ini diklarifikasi ya, atau perlu ada pemikiran, ada syarat partai 5 tahun. Dan saya yakin ada masyarakat peminat yang ingin mendaftar, tapi kredibilitasnya sangat luar biasa misalnya kan. Tapi dia ikut caleg, walaupun itu sifatnya hanya membantu untuk meraup suara. Karena mungkin orang ini punya figur, punya sosok yang di masyarakat berpengaruh, tapi diminta oleh para caleg untuk meraup suara, sehingga dia calon tapi untuk membantu meraup suara. Nah, ketika dia mau calon anggota KPU 2022-2027, ternyata ketika dia mundur pada tahun 2019, karena itu startnya itu 2019, sementara pendaftarannya 2022, berarti kan ini tidak bisa masuk, Pak Ketua ataupun Pak Chandra. Apakah tidak ini merupakan suatu pemikiran, misalnya persyaratan mengundurkan diri ketika saat mendaftar, ya kan? Ini pemikiran saya, Pak Chandra maupun Pak Ketua. Ya, ini yang paling penting. Ya, terima kasih untuk sementara. Pak Rahidin, di mana Pak? Saya di Palembang, Pak. Palembang ya? Ya. Oke. Makasih, Pempek. Ya, betul Pak Juri. Salam hormat dari Pak Ciamir. Oi, ya salam hormat kembali. Ibu Endang. Ya. Yang lain selain Pak Rahidin? Andi Maulana. Andi Maulana, mana ini? Silakan, Pak Andi Maulana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Tim Seleksi KPU Bawaslu RI yang sama-sama kita hormati, apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, saya kira sangat baik ya. Namun demikian, saya berpikir
nilai integritas itu sangat universal begitu. Parameternya juga agak sulit diukur ketika seseorang itu sudah mau nampuk atau menerima pimpinan gitu atau sebagai komisioner gitu. Nah, saya berpikirnya begini, jangan sampai tim seleksi itu berkutat pada hal-hal yang bersifat normatif soal integritas yang pada akhirnya malah menjadi hal yang tidak baik begitu. Ada istilah juga jangan sampai tim sel itu ya bekerja jadi mengecat langit begitu. Bayangkan langit dicat dengan no drop, saya kira juga nggak bisa begitu kan. Jadi ya intinya banyak sekali kita lihat bahwa akhirnya ukurannya tidak sekedar integritas begitu maksud saya. Ukuran yang dicapai tadi. Nah, jadi saya berharap malah justru saya kembalikan kepada tim sel untuk bisa dan mampu menerobos, melihat jejak rekam calon secara secara lebih profesional begitu, sehingga mendapatkan komisioner KPU Bawaslu yang memang menjadi harapan semua pihak, baik masyarakat, penyelenggara, dan peserta, serta masyarakat. Saya kira itu, Bung Ketua, salam dari kami Jakarta Andi Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Firman Oktav dan Pak Trenggono. Pak Trenggono. Silakan, Mas Firman dulu. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Firman Oktavianus. Saya dari Provinsi Banten. Mau bertanya yang soal persyaratan yang huruf H dan huruf N. Yang huruf H itu kan harus mengundurkan diri dari jabatan politik, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pada saat mendaftar sebagai calon dan ditandatangani di atas materai. Kemudian yang mau saya tanyakan, tanda buktinya itu penerimaan surat pengunduran diri dari instansi yang bersangkutan, itu dalam bentuk apa? Kemudian apakah surat keterangan dari pimpinan instansi atau surat pernyataan atau surat yang lainnya? Seperti apa formatnya? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, yang huruf N, persyaratan lampiran berkas yang harus disampaikan pada huruf N itu surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama penyelenggara pemilu yang ditandatangani di atas materai. Nah, ini bagi yang sudah menikah, apakah tetap harus melampirkan persyaratan ini atau bagaimana? Terus terakhir Pak, yang soal makalah tanggal 24 November 2021, apakah makalah dibawa pada saat sebelum tes dimulai atau makalah langsung dibuat pada saat tanggal 24 November tersebut? Segitu Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Selanjutnya Mas Trenggono, Nanang Trenggono. Selanjutnya jawab aja dulu Mas. Pak Diding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Timsel yang sudah membuka ruang untuk konsultasi publik. Kepada Pak Juri dan Bapak Ibu Timsel, saya hanya satu ingin bertanya untuk mereka warga yang ingin mendaftar statusnya ASN, izin dari pimpinan itu apakah dilengkapi secara tertulis pada saat mendaftar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Diding. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan Pak, saya namanya Diding Sukawiradi dari Jakarta. Ada dua pertanyaan dan satu usulan yang dari saya, Pak. Pertanyaan yang pertama mengenai formulir nomor 9. Jadi yang soal pengadilan itu, Pak. Karena saya tidak pernah terkait dengan urusan apa itu ya, pidana apa itu, apakah itu saya isi ataukah memang saya harus minta tetap ke kepala pengadilan, Pak?
Yang kedua terkait soal nomor 7, formulir nomor 7, terkait soal keanggotaan partai. Demikian pula saya tidak pernah di anggota partai, itu apakah saya kosongin atau saya lewatkan atau bagaimana? Dua pertanyaan itu, yang satu usulan, Pak. Usulan saya akan lebih baik dalam seleksi ini, peserta itu pada tahap tertentu ada diskusi masalah pengalaman KPU yang lalu-lalu, persoalan-persoalan yang timbul itu apa, semacam ada forum group discussion gitu di antara peserta. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bagaimana cara pandang mereka, cara pandang kami yang calon peserta ini untuk melihat persoalannya. Kira-kira 3 hal itu, Pak, yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diding. Selanjutnya Atau kita jawab dulu ya Pak Yuri, Pak Ketua. atau dijawab dulu ya. Kita 5 lihat dulu dulu. ya. Iya. Baik, 5 dulu. Nanti kita 5 sambung dulu. ada yang lain. Pak Oke. Chandra dan Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, nanti Bapak-Bapak yang lain saya hanya menjawab sedikit. Pertama mengenai persyaratan 5 tahun, tadi Pak Radian dan juga beberapa penanya yang lainnya. Ini mohon maaf Pak, itu undang-undang sudah tertulis. Jadi cukup jelas dan tidak terlihat ada penafsiran lain Pak, selain 5 tahun Pak. Ya, selain 5 tahun. Jadi apa namanya, apa boleh buat Pak? Itu norma yang ditetapkan oleh DPR dan kita nggak bisa, tidak punya kewenangan untuk melanggarnya. Jadi apa boleh buat, walaupun 2019 baru 3 tahun, mungkin kompetensinya bagus, tetapi DPR mungkin menganggap bahwa waktu yang cukup untuk bisa dianggap dipersepsikan imparsial adalah 5 tahun. Ada semacam masa jeda lah, masa idah kita kira-kira. Masa idah. Jadi apa boleh buat Pak? Kalau idah 3 bulan nggak bisa diperpanjang juga kan Pak? Diperpendek maksud saya. Nggak bisa diperpendek. Diperpendek ya. Jadi masa idahnya lah kira-kira begitu. Nah DPR bilang masa idahnya 5 tahun. Ya sudahlah, kita ikutin. Nah kemudian kalau nggak pernah jadi anggota partai ya nggak perlu Pak. Nggak perlu. Dan kemudian mengenai izin pengadilan betul Pak. Walaupun tidak tersangkut pidana, kita ke pengadilan minta surat keterangan pengadilan bahwa kita tidak pernah tersangkut perkara di pengadilan yang 5 tahun, ancaman hukumannya 5 tahun. Kira-kira begitu, itu menjawab sekalian beberapa penanya. Yang lain silakan mengenai integritas, rekam jejak. Rekam jejak memang itu adalah cara, tetapi integritas adalah nilai, gitu ya, kualitas ya. Kalau rekam jejak adalah satu cara. Dan bagaimana cara mengukur integritas, mungkin silakan bapak-bapak pansel yang lain bisa menambahi. Silakan. Saya boleh menambahkan Pak Silakan Ketua. Bu Endang. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang saya kira ini cukup bagus ya. Yang pertama tadi terkait dengan partai, saya menambahkan sedikit Pak Diding, meskipun nggak partai tapi formulirnya tetap diisi ya Pak. Jadi formulirnya tetap diisi pernyataan bahwa tidak pernah menjadi anggota partai politik itu. Terus ditandatangan di atas materai. Jadi formulirnya tetap ada, tapi formulir yang satunya formulir yang tidak pernah. Jadi tidak ada keterangan dari pengurus partai juga nggak ada karena memang tidak pernah di partai politik. Kecuali yang pernah di partai politik sudah misalnya 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu dan itu pernah sudah berhenti, itu ada keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi pengurus partai politik, pengurus atau anggota partai politik. Kemudian yang terkait dengan status ASN itu memang harus ada surat izin dari yang punya kewenangan ya Pak. Misalnya dosen itu berarti dari rektor gitu ya, bahwa untuk mengikuti seleksi KPU atau Bawaslu sehingga nanti ketika diterima itu ya sudah diizinkan. Jangan sampai nanti ketika tidak izin begitu mau jadi padahal terpilih tidak diizinkan kan begitu Pak. Jadi ada surat izin untuk mengikuti seleksi begitu ya, rekomendasi.
Kemudian untuk misalnya tadi integritas nanti mungkin akan ditambahkan oleh Bu Pedi maupun Pak Handi yang kemarin juga menjadi tim seleksi. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra itu integritas itu kan nilai. Nilai tentu ada indikator yang bisa kita gunakan, yang ada metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa jauh integritas itu. Baik melalui seleksi tertulis, dalam tes psikologi itu nanti Pak Hamdi mungkin Prof. Hamdi akan menjelaskan, itu bisa diukur. Di samping itu ya tadi metodenya pakai track record. Bahkan kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melihat kalau nanti sudah ada 48 calon yang lolos. Tadi kan Pak Chandra kan sudah menyampaikan tuh jadwalnya. Itu kita akan lihat, kita kerjasama Pak dengan KPK, dengan kepolisian, dengan Badan Narkotika dan seterusnya untuk melihat ya misalnya konteks itu kan bisa dipotret. Ya, dipotret bahkan kalau kita katakan integritas itu termasuk sosialnya Pak, itu juga kita ini, jadi ada integritas track record sosial, track record politik, track record keuangan dan seterusnya. Kita akan telusuri sehingga kita benar-benar bisa memperoleh calon yang kita harapkan tadi. Tadi ada yang menyampaikan kok kayak melukis ataupun mewarnai melukis langit gitu ya. Melukis langit. Mewarnai langit ya. Itu artinya kita memang harus punya Pak. Ini adalah tekad komitmen kami dari Timsel bagaimana kita bisa menghasilkan calon yang sebaik mungkin dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di 2024 yang luar biasa. Memang kita harus mendapatkan orang-orang yang luar biasa juga gitu ya. Jadi persyaratannya itu bahkan mungkin bisa Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan lagi, bisa mengusulkan nambah lagi. Tapi dari apa yang kita diskusikan, baik kita dengarkan juga dari NGO, dari masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lain, itu kita mendapatkan setidaknya itu 11 itu Pak, minimal itu 11 yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Jadi ini saya kira yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, begitu tentu dengan mempersiapkan diri dengan baik. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa yang perlu tambahan. Silakan Pak atau Ibu Timsel yang lain. Saya menambahkan sedikit Pak Ketua. Pak Hamdi, silakan. Pertanyaan integritas itu, ya begini Bapak Ibu sekalian. Ya betul kalau kita mengatakan bahwa yang paling tahu orang itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Kan begitu ya? Tadi disebut di umum begitu. Yang paling tahu Tuhan. Bukan berarti ilmu pengetahuan menyerah, Pak. Ya, bahwa ilmu pengetahuan menyerah, diserahkan saja hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Ilmu pengetahuan itu sudah lama mempelajari teknik-teknik assessment itu. Yang mengungkap sifat, trait, kecenderungan, perilaku, apa yang tersembunyi di dalam diri manusia yang itu dipelajari di psikologi, itu pelajaran assessment itu udah banyak dan teknik-tekniknya banyak. Secara ringkas saya ingin katakan beginilah. Kalau tentang integritas betul, yang paling ukuran yang tidak bisa kita bantah adalah track record. Itu manifested namanya. Jadi perilakunya sudah terlihat. Ya dulu dia pernah misalnya menyelewengkan uang apa di koperasi gitu, itu kan jelas. Jadi bisa kita telusuri dari track record, rekam jejak. Nah, kalau itu pun misalnya tidak pernah terungkap, nah kan kita cari cara mengungkapnya Bapak Ibu sekalian. Kita punya misalnya tes-tes psikologis. Itu banyak sebenarnya baterai-baterai tes itu dirancang dan orang nggak sadar ketika dia menjawab dalam tanda kutip itu bisa kejebak kira-kira begitu, bukan dijebak sih, memang dipancing begitu. Kita ketahui cara dia berpikir,
cara dia bersikap, nilai-nilainya, apa yang dia yakini, dan itu sebenarnya mencerminkan orang ini paling tidak ya punya kecenderungan tidak berintegritas atau disintegrity. Jadi itu banyak parameternya. Jadi itu sudah dipelajari secara ilmu pengetahuan. Dan kami paham itu, saya paham itu gitu loh. Saya sudah beberapa kali mencobakan itu. Jadi paling tidak integritas itu bisa kita tangkap apa yang secara psikologis disebut potentially gitu. Secara potensial orang ini ada kecenderungan ke situ. Mungkin situasinya selama ini belum memungkinkan dia untuk memanifestasikan kecenderungannya yang agak buruk itu. Kita bisa tangkap itu. Ya. Jadi betul kalau Bapak mengatakan ukuran yang paling bagus dari integritas itu adalah perilaku, dan ada yang mengatakan begini, potensial itu masih harus diuji dengan actual behavior di masa depan. Kira-kira gambarannya begini. Hari ini tuh orang itu dari tes cukup berintegritas. Tapi ketika digoda dengan godaan yang maha kuat begitu, ya kalau disuruh menyelewengkan 10 juta nggak mau, 100 juta nggak mau, tapi udah 100 miliar mau misalnya begitu. Tapi kita baru tahu belakangan misalnya gitu ya. Ya hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak itu banyak cara untuk sampai bisa menyimpulkan bahwa satu orang itu lebih berintegritas dari yang lain. Itu banyak metodenya. Termasuk juga nanti metode assessment center, termasuk juga metode psikotes. Kita berusaha 360 derajat, Pak, kalau istilahnya 300 degree. Jadi termasuk juga data-data dari pihak-pihak seperti PPATK, KPK, kepolisian. Nah, itu kita integrasikan semua menjadi untuk bisa kita menyimpulkan, wah ini yang kita cari, ini yang skor integritasnya lebih tinggi dari yang lain. Prinsip seleksi kan begitu, Pak. The cream de la cream gitu loh. Jadi misalnya kalau yang ngelamar nanti itu bagus-bagus, ketemu 100 orang, layak jadi anggota KPU, tapi kita harus pilih krim de la krim. Ya apa boleh buat, 14 terbaik terpilih menjadi yang diajukan ke Presiden. Gitu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih, Prof. Hamdi. Pak Ketua, Betty, silakan. Ya, tadi saya ingin menjawab yang belum dijawab saja. Jadi tadi ada yang menanyakan apakah makalahnya dibawa dari rumah atau dikerjakan di lokasi. Makalahnya nanti di lokasi ya, bukan dibuat di lokasi. Kemudian juga ada usulan tadi mengenai, ada diskusi mengenai pengalaman yang dihadapi oleh KPU sekarang dan bagaimana responsnya. Jadi itu terima kasih atas masukannya. Pada periode pemilihan yang lalu itu memang simulasi itu dilakukan pada tes psikologi lanjutan. Untuk yang sekarang kita akan bahas, tetapi tentunya masukan ini bisa menjadi pertimbangan bagi kami. Itu saja Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Betty. Kalau tidak ada tambahan lagi, saya persilakan yang sudah menunjuk tangan. Izin Pak Ketua. Ya, ada yang terlupa sedikit, bukan terlupa ya, yang di chat ya, mengenai umur ya, umur 36 tahun. Tadi siapa yang di chat? Bapak Ibu ya semua, ini lagi-lagi mohon maaf, undang-undang menyatakan 40 ya. Ada yang nyanyi. Oke, mohon maaf ya tadi Bu Ena juga dijawab lewat chat. 40 itu nggak bisa ditawar. Kapan terhitungnya? Pada saat ditutup ya. Kita ditutup tanggal 15 November. 15 ya. Paling nggak begitu tanggal 15 umur 40. Apakah 36? Iya banyak sih orang yang punya pengalaman. Mas juga punya pengalaman. Ya apa boleh buat lah. Undang-undang kita ikutin saja lah, gitu ya. Untuk itu kita sangat patuh. Dan kemudian tes kesehatan, ada tes kesehatan, ya surat keterangan aja lah dari dokter atau dari orang yang punya kewenangan mengeluarkan surat keterangan sehat. Itu Pak Yudi. Baik Pak Chandra, jadi teman-teman, prinsipnya dalam proses pendaftaran ini kami buat supaya tidak menyulitkan, cari yang paling memudahkan, kira-kira gitu, tanpa harus keluar dari persyaratan yang disyaratkan undang-undang. Bu Setiawati Simanjutak, silakan.
Habis ini Terima Ibu kasih. Neng Tias, Meidarania, Pak Agus, dan seterusnya. Silakan. Ya, terima kasih. Salam hormat saya kepada Pak Ketua dan Bapak Ibu tim seleksi tahun calon anggota KPU Bawaslu tahun 2022-2007. Izin Pak, ingin bertanya, kami kan yang dari daerah, beberapa kalau kita lihat jadwal dari seleksi ini, mulai dari seleksi tertulis dan berikutnya ke bawah itu kan dilaksanakan di Jakarta semua, Pak. Benar ya, Pak ya? Di Jakarta semua. Bagaimana caranya? Apakah ada jalan keluar yang lain dengan kondisi pandemi sekarang, ekonomi yang kurang mendukung agar kami dari daerah dan mungkin dari kaum minoritas ini, Pak, bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti seleksi ini, Pak? Apakah ada kebijakan lain? Contoh misalnya daerah Sumatera Utara ada dibagi seperti itu, Pak, di tempat sehingga tidak menumpuk semuanya ke Jakarta. Ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk pertama di Jakarta saja itu butuh waktu 1 minggu. Berarti kita butuh banyak biaya. Kemudian lagi yang kedua ada pengalaman organisasi. Apakah dengan melakukan pengalaman organisasi itu kita lampirkan juga bukti-bukti tanda kita mengikuti organisasi tersebut. Demikian Pak, terima kasih untuk ditanggapi. Terima kasih Bu Setiawati. Bu Neng Tias, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim sel, saya langsung saja. Terkait yang di pendaftaran online, Pak, itu saya sudah juga buka, mengupload di situ ijazah S1. Nah, gimana jika ada misalnya S2, S3, itu gimana, Pak? Karena di situ formnya hanya S1. Karena kami mau ngecek, kami tidak bisa ngecek selanjutnya, karena itu form harus sudah terisi penuh. Nanti sudah terisi penuh, baru bisa kita bergeser ke selanjutnya. Dan yang berikut adalah, apakah ketika kami sudah mengisi formulir online, itu kami tetap membackup dengan fisik lewat PO Box atau gimana? Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Mediana Riang. Ya, izin bertanya Pak, selamat sore buat kita semua. Terkait mengenai formulir 4, tadi memang Pak ini ya Pak Hamzah, Pak Chandra ya sudah menyinggung surat keterangan sehat. Ada yang saya belum paham karena di judulnya itu surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Ketika saya lihat jadwal memang ada tes kesehatan setelah pengumuman kedua ya. Mungkin di situ nanti tes kesehatan secara general. Tetapi di pendaftaran ini karena kami di daerah di mana kami punya rumah sakit tipe rendah. Jadi kalau saya kaitkan dengan judulnya bahwa itu adalah tes kesehatan jasmani dan rohani, maka rohani di sana ada kejiwaan. Nah, di rumah sakit di daerah tidak ada, supaya kami juga bisa bersiap-siap untuk kami ke provinsi, di mana rumah sakit yang menyediakan itu. Apakah juga di sana, soalnya kalau di judulnya tadi aja tes kesehatan jasmani dan rohani, rumah sakit dan puskesmas, nah apakah hanya tes kesehatan setelah diperiksa nggak demam, berapa tinggi badan, saya rasa itu kalau hanya tes kesehatan biasa saja. Makanya saya mau mempertanyakan seperti ini supaya kami bisa siap-siap karena kami di daerah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mediana. Selanjutnya Pak Agus Beni. Pak Agus Beni. Kalau belum ada, kita lewati Ibu Triati. Ibu Triati, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja bertanya Pak Ketua.
Tadi memang sudah banyak yang telah dijawab, yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan kami. Yang pertama berkaitan dengan surat keterangan dari pengadilan, itu apakah cukup surat keterangan dari pengadilan saja yang kita lampirkan, atau kalau ke pengadilan itu kan memerlukan SKCK, apakah SKCK-nya juga kita lampirkan juga? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tes makalah, apakah untuk makalah ini kami bisa mendapatkan kisi-kisinya berkaitan dengan tes ini atau bagaimana, Pak? Tadi juga Bu Betty ya sudah menjelaskan, dan Ibu mohon maaf yang tim yang lainnya tadi juga sudah menjelaskan bahwa yang kita tidak termasuk partai politik, tetap berkasnya dilampirkan dan diisi yang lainnya, begitu ya Bu ya. Jadi semua berkas dari yang nomor 1 sampai yang terakhir tetap berada di sana, begitu ya Bu ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi kedua yang terakhir, Pak Samsul Irfan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan oleh Ibu Endang tadi bahwa untuk PNS harus melampirkan izin dari atasan atau pembina kepegawaian. Jadi yang saya lihat dari persyaratan, kalau saya tidak salah hilap, itu tidak ada persyaratan diminta untuk melampirkan izin dari atasan atau pembina kepegawaian. Apakah syarat izin dari pembina kepegawaian atau atasan itu tetap harus disampaikan pada saat menyampaikan berkas atas sebagai salah satu poin untuk meluluskan atau tidak meluluskan dalam seleksi administrasi? Kemudian yang kedua, kalau seandainya memang harus melampirkan, bagaimana dengan status PNS yang sudah berstatus berhenti sementara karena saat ini mereka sedang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten, Kota, dan Provinsi? Apakah mereka tetap harus menyampaikan izin kepegawaian walaupun yang bersangkutan sudah berstatus sebagai berhenti sementara dari PNS? Demikian Bapak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Baik Bapak sekalian, sudah 5 orang yang sudah memberikan pertanyaan dan pandangan di sesi kedua. Silakan Bapak Ibu tim sel, ada yang mau menanggapi? Pak Chandra, Bu Endang, Bu Peti. Bu Endang lebih pas itu. Palguna, silakan Bu Endang. Ya, terima kasih Bapak ya. Nah, yang pertama terkait dengan apa? Memang ini ya Bu Setiawati kalau nggak salah tadi ya. Jadi ini memang sempat menjadi apa Ibu, menjadi diskusi kita di Timsel gitu, apakah seleksi tertulis itu akan dilakukan per wilayah begitu atau terpusat gitu ya. Dan sampai hari kemarin kita masih memutuskan secara terpusat di Jakarta ya, dalam bentuk CAT maupun penulisan makalah. Ini sekaligus juga ada yang bertanya terkait dengan makalah ya, terkait dengan makalah apakah menjadi persyaratan pendaftaran atau tidak ya. Persyaratan pendaftaran itu memang tidak mencantumkan makalah, tidak melampirkan makalah, kecuali, nah, ada kecualinya, bagi teman-teman yang tidak bisa melampirkan bukti bahwa memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan, partai politik, begitu ya, dalam bentuk sertifikat, tulisan ilmiah, mungkin apakah itu dalam dalam bentuk jurnal misalnya, yang terkait dengan bukti bahwa memang memiliki kemampuan, pemahaman, pengetahuan. Itu memang untuk menunjukkan bahwa kita atau pendaftar itu memiliki kemampuan, itu memang diharapkan, diwajibkan untuk menuliskan makalah. Berapa lembar, berapa halaman, itu 2 halaman. Jadi bentuknya bukan dalam bentuk PowerPoint ya. Bentuknya itu adalah dalam bentuk karya tulis yang kemudian menyampaikan
apa sih motivasi saya ikut, misalnya sedikit saja, kemudian apa pengetahuan selama ini, pengalaman pengetahuan saya terkait dengan kepemiluan dan partai politik, itu perlu dideskripsikan di dalam makalah itu yang 2 halaman tadi. Jadi untuk yang sudah memiliki sertifikat, udah memiliki bukti-bukti penulisan ilmiah dan seterusnya, cukup dilampirkan buktinya, sertifikat maupun bukti penulisan, tanpa harus menyertakan makalah, ya, tanpa menyertakan makalah. Jadi kecuali bagi yang tidak punya, itu harus menuliskan tentang itu, dan cukup 2 lembar, karena kita memang supaya kita bisa baca seluruhnya, karena kita nggak mungkin juga Bapak Ibu sekalian, oh yang penting ini ada, enggak, tapi kita akan baca seluruh tulis Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kemudian terkait ijazah, memang di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa berpendidikan, ya, minimal S1 sarjana 1 bagi anggota KPU RI dan Bawaslu RI, ya. Oleh karena itu kita memang menekankan kepada ijazah S1. Bahwa kemudian Mbak Ningtyas punya ijazah S2 sampai S3, itu mau dilampirkan, silahkan, gitu ya. Tetapi S1-nya wajib ain, gitu. Jadi S1-nya wajib, ya. Jadi S1-nya wajib, yang lain kemudian silahkan untuk memperkuat, gitu ya. Ada juga pertanyaan misalnya terkait dengan ini masih pendaftaran, ya. Apakah perlu melampirkan rekomendasi dari organisasi, dari organisasi masyarakat, profesi dan seterusnya? Saya kira tidak perlu, tidak penting, ya. Karena apa? Justru di dalam itu tidak akan mempengaruhi. Yang jelas kalau mau dilampirkan silakan, tapi itu tidak mempengaruhi kita, gitu ya. Nah, yang jelas di dalam di dalam aturan, bahkan di dalam lembar formulir yang harus Bapak Ibu tanda tangan, bersedia untuk mengundurkan diri, ya, dari kepengurusan organisasi masyarakat bila nanti terpilih. Jadi surat pernyataan kesediaan. Jadi kalau nanti terpilih, kalau nggak terpilih ya nggak harus mengundurkan diri. Jadi kalau sudah terpilih, gitu ya. Jadi ini memang pertanyaan. Kemudian terkait dengan berkas Mbak Ningtyas tadi, apakah memang harus juga melampirkan ketika sudah melalui online, kemudian harus menyampaikan juga dalam bentuk berkas berkas bukti hard copy-nya, gitu ya. Ya, ini tidak perlu, Mbak. Ya, tidak perlu. Selama ini begitu ya Pak Chandra, kita tidak perlu ya Pak Chandra, ya. Nggak perlu, Bu. Jadi Pak tidak perlu kita berikan. Nah, kemudian terkait dengan surat keterangan sehat jasmani rohani, ya, sehat jasmani rohani Bu Maida, ini memang boleh Bu dari puskesmas. Nah, kita minta aja dokternya yang penting sehat, gitu ya. Kemudian terlihat normal, ya. Tidak perlu ada sampai tes psikologi, psikiater, itu tidak penting, ya. Yang penting ada dari rumah sakit itu atau dari puskesmas itu mau menuliskan bahwa yang bersangkutan adalah sehat jasmani rohani, karena nanti psikiater akan kita periksa lebih lanjut pada saat sudah diterima, ya, pada saat sudah pada tahap berikutnya, begitu ya Bu. Jadi kita tidak ingin mempersulit Ibu, begitu, memperluas bagi teman-teman yang memang punya potensi, punya kompetensi, punya integritas untuk bisa ikut serta berpartisipasi. Yang penting umurnya sudah 40 tahun ya Ibu, ya. Jadi gitu. Kemudian soal izin ASN, memang Pak di dalam ketentuan undang-undang itu menyatakan bahwa terkait dengan
mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara pada saat mendaftar sebagai calon. Itu jabatan politik ya Pak, jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara, BUMN, BUMD. Tetapi kalau untuk ASN ya, misalnya untuk ASN, Bapak Samsul Irfan ketika Bapak menjadi anggota KPU Kabupaten Kota aja harus ada izin ya kan Pak pada saat mendaftar ya kan. Apalagi ini menjadi anggota KPU RI, ya tetap ya Pak ya pakai izin. Tapi kemudian kalau di BUMN ini memang harus ada surat pengunduran diri pada saat mendaftar sebagai calon ya. Nah, surat pengunduran diri tadi kan ditanyakan seberapa jauh, karena kan kadang-kadang kan lama, maka kita memberikan ruang sepanjang ada tanda terima dari begitu pejabat yang berwenang gitu ya. Ingat ya, jadi tanda terima tuh harus pejabat yang berwenang, bukan sembarang orang tanda terimanya, misalnya satpam begitu ya, atau bahwa itu ada keterangan bahwa sudah diterima dan akan diteruskan. Karena kadang-kadang kan membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk bisa sampai kepada penyelesaian. Tapi surat itu ya, surat makanya pengunduran diri itu ada surat pengunduran dirinya dan kemudian sudah diterima oleh pejabat yang berwenang. Begitu ya Pak ya. Jadi ini memang karena apa? Karena ketika nanti Bapak menandatangani surat juga Pak, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, ketika Bapak menjadi ASN, Bapak kan nggak bisa bekerja rangkap, ya kan? Makanya di situ perlu ada izin ya, perlu ada izin itu dimasukkan karena siap bekerja penuh waktu. Gitu ya Pak ya. Jadi penjelasannya seperti itu, gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Saya kira itu nanti soal misalnya apakah bisa di daerah mungkin bisa kita diskusikan lagi di Timsel, tetapi sampai saat ini kita memang memutuskan itu ada di Jakarta. Tentu dengan prokes yang ketat dan kita sedang pikirkan tempatnya mungkin bisa tempatnya juga tidak akan melanggar ya prokes. Ya memang ini harus pengorbanan ya Mbak Setiawati ya, pengorbanan harus berapa hari, mudah-mudahan ada saudara ya kan yang bisa kemudian ditumpangin di sini atau ada wisma di daerah yang bisa ini ya. Memang begitu, ini kan kita perlu banyak pengorbanan untuk mencapai cita-cita mengabdi kepada negara sebagai anggota KPU ataupun Bawaslu RI. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya kami meminta calon pendaftar itu untuk menyertakan apa-apa yang secara minimal dimintain persyaratannya oleh undang-undang. Misalnya pendidikan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin menunjukkan bahwa sudah kuliah atau punya ijazah S1, S2, S3 atau S1-nya lebih dari 1, tulis saja di daftar riwayat hidup, Bu. Daftar riwayat hidup untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu pendidikannya lebih dari S1. Seperti juga pengalaman organisasi. Silakan saja pengalaman organisasinya apa saja, tulis saja di daftar riwayat hidup di CV, silakan. Jadi karena itu nanti akan dibaca oleh Timsel dan akan menjadi referensi lah bagi Timsel untuk menyeleksi. Dan demikian juga yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan di. Boleh sedikit Pak Ketua? Oh, silakan. Ya, menambahkan Bu Endang ya. Menambahkan saja kalau yang beginian Bu Endang lebih paham. Menambahkan sedikit mengenai makalah tadi mungkin kisi-kisinya nggak ada Bu, atau di saya penanya tuh makalah yang dibuat itu nanti Bu topiknya nanti sama dengan bertanya kisi-kisinya tes tertulisnya apa ya itu langsung instan tuh Bu ya. Oke. Baik, siap Pak, terima kasih banyak.
Yang jelas nggak usah khawatir lah Bu, nggak jauh-jauh dari kepemiluan lah gitu ya. Kita nggak Baik, mungkin Pak. hanya bagaimana membuat robot Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, nah yang kedua mengenai ASN, jadi apa namanya di Undang-Undang ASN dimungkinkan adanya apa namanya ya berhenti sementara untuk untuk yang menduduki jabatan komisi-komisi. Itu kan ada kan Bu ya? Coba dicek di Undang-Undang ASN. Nah itu dimungkinkan ya. Jadi mengacunya kepada Undang-Undang ASN ya. Jadi dan cukup kirim surat, ada tanda terima dan segala macam. Mungkin kira-kira begitu ya. Ijazah S1 sudah dijawab. Oke. Surat pengadilan SKCK yang diminta surat pengadilan. Yang diminta surat pengadilan mau dilampirkan SKCK juga sekalian mangga, tetapi yang kita pertimbangkan karena undang-undangnya menyebutnya begitu. Jadi kalau yang disebut undang-undang ya kita tidak bisa bergeser 1 mili tuh. Nah, jadi yang dibuktikan berdasarkan undang-undang pasal 21 surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Ya sudah, terpaksalah ke pengadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, juga perlu menghitung pengadilan itu biasanya agak lama. Nah, ya jujur aja ya, pengadilan banyak perkara, mereka lebih pentingin perkara ya itu perlu dipersiapkan lebih cepat ya. Jadi kita lihat beberapa persyaratan yang lama ngurusnya. Kalau dokter cepat lah. Oke, makasih Pak Ketua, silakan Pak. Baik, Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ini di room chat ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya dari apa? Bentar, saya scroll ke atas. Nah, dari Pak Abdurrahman, izin bertanya, apa saja persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota KPU? Wah, ini sudah dijelaskan panjang lebar ya. Sudah kita umumkan juga. Kira-kira berapa tahapan untuk diterima sebagai anggota KPU juga sudah kita jelaskan dan sudah kita publish di mana-mana. Apa tips mudah agar diterima sebagai anggota KPU Bawaslu? Wah, tipsnya apa ya? Tipsnya itu ya memenuhi syarat, memenuhi syarat gitu, dan unggul, ya kira-kira gitulah. Kalau untuk jurnalis, apakah kans sebagai anggota KPU maupun Bawaslu? Wah, kansnya semua sama. Kemudian saya bawa lagi. Untuk surat keterangan jasmani tadi sudah ya dijelaskan. Wah, ini pendaftaran di KPU Kabupaten Kota. Wah, itu tunggu tahun depan kayaknya nih. Kemudian berkas lamaran tersebut dibuat dalam berapa rangkap? Ya, 1 rangkap saja. Apakah ketika sudah mendaftar online tetap di backup dengan pengiriman dokumen fisik? Cukup 1 online saja. Langsung saya jawab lah. Yang ringan-ringan saya yang jawab, yang berat-berat Pak Chandra, Bu Endang, dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian surat kesehatan jasmani rohani bisa dari puskesmas. Nah, ini juga tadi sudah dijawab ya. Bukan hanya puskesmas, fasilitas kesehatan apa saja boleh. Kemudian rekomendasi dari tokoh tadi udah dijawab. Nggak perlu. Umur, atau ASN sudah. Bagi yang daftar online, apakah berkasnya dikirim juga sudah, juga dijawab. Aktif partai 5 tahun sudah. Makalah sudah dijawab. Kemudian dari Aman Ridho, apakah tahap seleksi administrasi menggunakan metode penilaian poin dan diambil jumlah calon tertentu? Kalau administrasi semata-mata berdasarkan berkas administrasi ya, Pak Aman.
Kami kan tertulis apakah dengan metode chat? Ya, nanti kita akan beritahukan. Makalah, apakah tema makalah baru ditentukan pada saat tes? Ya, kalau tes penulisan makalah, tema-temanya akan diberikan pada saat tes. Kemudian, sudah saya kira ya, yang di chat ya, karena sebagian sama pertanyaannya. Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan yang masih ingin bertanya. Ini sudah raise hand Pak Muris Subiantoro. Silakan Pak Muris. Ya, terima kasih Tim Sel. Saya ingin mempertegas lagi pertanyaan dari salah satu peserta tadi, bahwa misalnya contoh kasus saya ini status saya dulu ASN. Sekarang status saya berhenti sementara karena menjadi komisioner Bawaslu di Kabupaten Magetan periode 2018-2023. Nah, ketika saya ingin mencalonkan di RI, itu apakah juga harus tetap mengurus izin kepada pejabat pembina kepegawaian atau cukup menyertakan bahwa saya sudah pernah diberhentikan sementara. Jadi dulu kan ketika SK Bawaslu keluar, maka otomatis saya sudah diberhentikan sementara oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi mempertegas lagi. Saya mau tanya sedikit, Mas Muris. Ya. Dulu waktu minta izin dari atasannya untuk melamar Bawaslu Kabupaten atau untuk selama-lamanya? Bawaslu Kabupaten. Oh, Kabupaten ya. Itu jadi SK pemerintahan sementara kan sampai 2023. Berarti harus ada pembaruan lagi ya? Harus ada pembaruan. Kira begitu, Pak. Iya, siap. Ya. Jadi nanti kita akan, kalau belum jelas nanti kami akan perjelas lagi dalam keterangan dari tim seleksi ya. Analoginya, dulu visanya ke Amerika, sekarang visanya ke Singapura. Kira-kira begitulah. Oke, terima kasih. Iya, masalahnya gini, Mas Muris, kita pernah ya mendapatkan protes dari pejabat atasan ketika kita tiba-tiba meloloskan. Loh, ini kan belum ada izin gitu loh ya. Jadi nanti jangan sampai justru Mas Muris di tengah jalan kesandung oleh terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain, sambil ngopi juga boleh loh. Kopinya dibagi dong Pak Ketua. Yang nggak punya kopi jadi ngiri nih. Izin, boleh enggak Pak Ketua? Silakan. Siapa nih? Bu Betty, Papua. Wow, Bu Betty Papua. Wah, ini temannya Bu Endang ini. Silakan, Bu Betty. Iya, Betty Papua. Ya, pimpinan, begini Pak Ketua, ya ingin tanya, administrasi izin bersih diri pengadilan itu dari seluruh wilayah di Papua atau di wilayah di mana tim seleksinya dibuka? Itu pertanyaan pertamaku. Pertanyaan yang kedua, surat izin ASN itu dari kepala dinas, sekda atau gubernur? Karena kadang kalau di Papua tuh kadang dibilang macam Pak Bupati atau Pak Gubernur. Atasan langsungnya ASN itu kan Pak Sekda atau kepala dinasnya. Mohon penjelasan pimpinan. Terima kasih. Bu Endang mau menjelaskan lagi? Boleh izin jawab Pak Ketua. Pak Chandra, silakan. Oke. Jadi Bu siapa tadi? Bestrik. Bu Betrik. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Jayapura, Papua. Cukup ke Pengadilan Negeri Jayapura, Bu. Makasih. Ya, jadi nggak perlu Manokwari, nggak perlu Merauke, nggak perlu Bu, jauh Bu. Mahal ke sana Bu. Siap. Sesuai tinggal pendaftar, sesuai tempat tinggal pendaftar. Sesuai tempat pendaftar, gitu ya. Siap. Jadi cukup ke Pengadilan Jayapura. Kalau ASN pejabat pembina kepegawaian Ibu siapa Bu? Pak Sekda. Ya sudah cukup. Pak Sekda. Iya, sering di Papua itu biasa dibilang, kalau kabupaten biasa dibilang harus bupati izinnya atau harus gubernur izinnya. PPK-nya Bu, pejabat pembina kepegawaian. Itu. Siap. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Iya.
Kecuali kalau PPK-nya mau bersaing bagaimana itu Bu ya? Baik, Itu makasih. ada Bu Maria Raisen, Bu Maria. Siapa lagi? Bu Maria, Bu Maria. Bu Maria. PPK-nya mau bersaing ya harus dengan presiden. Silakan Bu Maria. Terima kasih Pak Juri dan tim sel lainnya. Tadi saya juga sudah membaca pertanyaan bahwa yang lulus administrasi itu apakah semuanya yang memenuhi syarat itu diterima atau berdasarkan poin, karena memang pengalaman di kabupaten kota kan ada poin nih Pak Ketua, misalkan apakah dia pernah menjadi penyelenggara tingkat desa ada 5 poin. Nah, ini apakah berdasarkan poin, banyak poinnya atau sebanyak-banyaknya orang mendaftar yang kemudian lulus memenuhi syarat itu diterima atau nanti dibatasi jumlahnya. Begitu Pak Ketua dan Ibu tim sel lainnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya Ibu Ida Wahidah Aziz. Masih mute Mbak Ida. Masih Oh, mute. iya. Masih mute. Masih mute. Ya, udah. Masih mute. Sudah, Bu. Udah. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf bertanya terkait dengan ijazah S1. Terus terang saja, ijazah S1 saya itu sudah dilegalisir. Tapi udah lama, apakah itu masih bisa atau harus diperbarui? Intinya itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Ida. Karena jauh. Ya. Masih bisa kebaca kan? Tanggal legalisirnya masih bisa kebaca? Masih. Oh, masih. Masih bagus. Karena jauh, Semarang jauh dari Kalteng. Yang lain masih ada? Cuma Bapak pertegas Ibu, itu saja. silakan. Yang Izin. lain? Terima kasih. Izin Pak Pimpinan, Pak Ketua. Pak Kita Peter. lihat Papua. Papua, silakan. Iya, yang pertama itu mau tanya soal persyaratan untuk kegiatan kepemiluan. Saya kebetulan pengacara KPU. Apakah hanya menjelaskan tentang pengalaman itu atau ada bukti, misalnya penanganan kasus di MK? Sering ketemu Pak Palaguna ini. Apakah harus mencantumkan register perkara? Kebetulan 2008 sampai 2021 ini biasanya main ke MK begitu, Medan Merdeka Barat. Itu saja pimpinan yang saya tanya. Yang kedua, soal ijazah. Ijazah itu apakah kita lampirkan ijazah SD, SMP, dan SMA? Terima kasih, Pak Ketua. Baik, makasih. Ada lagi? Baik, sebelum nunggu yang lain, mungkin dijawab lebih dulu. Silakan, siapa yang mau merespon? Bu Endang. Endang. Boleh. Boleh untuk tadi ya Mbak, sebelum Mbak Ida tadi siapa ya? Bu Maria, Ibu Maria. Oh iya. Ya, Ibu mana Ibu Maria ya? Oh Ibu Maria, Mbak Ida dulu deh ya, Mbak Ida boleh ya Mbak Ida yang mudah nih, boleh. Yang penting masih jelas ya bahwa itu dan legalisir basah ya Mbak ya, legalisir basah bukan fotokopian legalisir gitu ya. Kemudian untuk Pak Peter tetap membuat makalah, nanti mungkin di deskripsinya itu Pak Peter disampaikan ya bahwa motivasi, kemudian yang kedua adalah pengalaman tadi sudah disampaikan, nggak usah dilampirkan ya boleh, mau dilampirkan sebagai bukti ya nggak apa-apa, tapi di dalam makalah itu mungkin bisa Bapak tuliskan pernah menjadi pengacara untuk kasus PHPU misalnya atau kasus yang lain, nomor registernya berapa, itu dituliskan aja sehingga
tidak usah terlalu banyak begitu. Yang jelas Pak Peter bukan menjadi bagian dari partai politik ya Pak Peter ya. Kalau nama Bapak itu ada sebagai anggota partai politik dan belum 5 tahun, itu terus terang aja tidak bisa mendaftarkan diri. Tetapi kalau tidak tercantum sebagai anggota partai politik, itu tetap mengisi surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. Kalau pernah berarti harus ada surat dari keterangan dari partai politik ya, sudah mengundurkan diri atau sudah diberhentikan atau sudah berhenti dari keanggotaan partai politik. Yang Bu Maria tadi saya lupa pertanyaannya. Dalam penilaian administrasi, apakah mata-mata berkas atau ada poin? Ya, memang di provinsi dan kabupaten itu kemarin kita ada itu ya, ada poin ya. Misalnya menjadi anggota KPU provinsi nilainya lebih tinggi daripada kabupaten, RI lebih tinggi, kemudian pernah menulis itu juga ada nilainya, organisasi kepemiluan juga ada nilainya, aktif sebagai pengurus organisasi juga ada nilainya gitu. Nah, kemarin sampai saat ini kita memang memutuskan sebagaimana yang disampaikan Pak Juri tadi, kita lebih mendasarkan kepada kelengkapan aja. Jadi kelengkapan dari dari berkas-berkas administrasi yang dilampirkan, gitu ya. Gitu ya Pak Juri ya, mungkin Pak Ketua. Jadi tadi Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua sudah menyampaikan itu adalah administrasi itu tidak ada ranking ya, tidak ada penilaian poin-poin itu tidak ada, tetapi yang memenuhi syarat dan tentu kita meneliti betul ya, meneliti betul misalnya mohon maaf pengesahan ijazah apakah itu benar-benar dari yang pejabat berwenang atau enggak gitu. Saya pernah menemukan misalnya ada ijazah yang dilegalisir bukan oleh pejabat yang berwenang gitu, yang bersangkutan dosen ya kan, mengajar di Universitas A, sedangkan beliau lulusan dari Universitas X gitu kan, mestinya yang berhak memberikan legalisir itu adalah dari rektor atau minimal dekan misalnya dari Universitas X, tapi itu dilegalisir oleh rektor Universitas A-nya. Ini kan bukan pejabat yang berwenang. Misalnya Mbak Ida, daripada saya ke Semarang kemudian minta dari universitas di Palangkaraya gitu ya, yaitu yang tidak boleh. Padahal lulusannya dari Semarang, dari Undip misalnya begitu. Ya seperti itu. Artinya kita tetap memeriksa kelengkapan itu secara detail. Jadi kalau merasa bahwa sudah lengkap kok nggak lolos juga gitu, ya berarti ada something wrong gitu ya, ada sesuatu yang memang tidak memenuhi persyaratan. Itu saya kira Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Pak Ketua izin menambahkan tadi dari pertanyaan Pak Peter tadi, ijazah SD dan SMP SMA tidak perlu Pak, hanya S1 saja Pak. Nanti repot pakai legalisir lagi. Siap. Ya, terima kasih Bu. Pak Peter, kalau kebanyakan S-nya nanti dingin nanti Pak. Ya, di Papua ini susah, dari kabupaten kita harus pakai pesawat, jadi kalau legalisir juga agak susah. Pak. Iya betul. Nah itu sebabnya Pak Peter, kita memikirkan Pak Peter nih, makanya nggak minta. Siap. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan sedikit penegasan bahwa di dalam persyaratan yang sudah disampaikan oleh tim SEL dalam proses pendaftaran itu ada formulir-formulir ya, ada 12 jenis formulir. Tapi bagi formulir yang bisa juga diganti keterangan-keterangan dari instansi yang terkait, itu tidak ada masalah ya. Misalnya surat kesehatan, maka silakan pakai formulir rumah sakit atau puskesmas. Pengadilan, silakan format pengadilan. Kemudian apalagi partai politik, penjelasan partai politik, silakan pakai formnya partai politik dan sebagainya. Jadi kita mudahkan saja, tidak perlu memaksakan
mengisi formulir jika ada formulir yang resmi dikeluarkan oleh instansi tertentu. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang tepat 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya kira cukup ya. Ada satu pertanyaan itu di chat box Pak Ketua berkaitan dengan pejabat yang berwenang terkait ijazah itu. Oh, tadi sudah di Jelaskan. Iya, jelaskan tapi ya. apakah termasuk kepala dinas pendidikan setempat misalnya gitu ya? Misalnya ada perguruan tinggi kan dulu ini S1-nya ternyata perguruannya sudah bubar, gimana itu anunya? Itu saya kira kalau itu bisa lah Bu Nang ya. Kalau perguruan tinggi, kalau kepala dinas itu biasanya kan SMP, SMK, Iya. ya SMP, SMK, ya sampai Menteri. SMA ya. Kalau perguruan tinggi mungkin bisa kepada apa itu LLDikti Pak. LLDikti. Jadi ada LLDikti, ya. Bisa pokoknya di Direktorat Jenderal Pendidikan LLDikti Tinggi. ya, atau direktorat yang direktorat Pak Ketua, saya satu pertanyaan Pak. Ada Pak Kondang ya. Silakan Pak Kondang. Pak, saya ijazah S1-nya itu dilegalisir 10 tahun yang lalu. Boleh nggak Pak ya? Terima kasih. Boleh Pak, selama masih valid. Pak. Yang penting masih bisa dibaca tahun legalisirnya Pak. Dan cat basah itu ya. Iya. Pak Ketua, numpang bisa berikan masukan. Iya Pak Adam Arisoy, silakan. Ya Pak Ketua, bersama semua anggota tim sel periode 2002-2007 yang saya hormati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cuma memberikan masukan saja, belajar dari pengalaman tim sel yang kemarin dan sekarang. Memang melahirkan calon anggota KPU RI, tetapi ada beberapa hal yang saya menilai dan melihat bahwa pimpinan KPU RI biasanya ke provinsi dan kabupaten itu cuma sehari, provinsi juga sehari terus balik lagi. Sedangkan persoalan yang kami hadapi di semua provinsi yang ada ini kan berbeda-beda. Sehingga usul saya, ini usul saja Pak Ketua yang saya hormati bersama semua tim sel. Bisa tim sel ini bisa berjalan. Perekrutannya kalau boleh menyebar. Bisa ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sehingga mereka tampil sebagai anggota KPU, tapi mereka memahami kondisi daerahnya. Begitu. Ini saran saya. Representasi maksudnya ya? Ya, representasi daerah. Sehingga semua persoalan yang ada daerah itu bisa dipahami, sehingga kondisi akhir dari melakukan uji publik untuk satu PKPU itu, setiap daerah itu bisa dimasukkan. Contoh kami pernah melakukan uji publik untuk PKPU 10 2017, kebetulan Pak Ketua waktu itu masih sebagai ketua anggota KPU RI, kita uji publik itu sampai keluar PKPU 10 tentang 5 daerah khusus di Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Jogja. Nah, itu karena KPU merekrut kita semua dan kita lakukan. Jadi kalau memang ada keterwakilan representasi itu, maka tidak perlu terlalu banyak uji publiknya, tapi kita masing-masing anggota KPU RI itu sudah paham tentang daerahnya masing-masing. Terima kasih Pak Ketua, selamat sore, di Papua sudah malam. Tuhan berkati. Terima kasih Papua, selamat juga untuk PON-nya dan Parna. Mantap, mantap. Itu ada Pak Agus SC, Pak Ketua, katanya belum dijawab. Orang bisa jadi anggota Pertanyaannya yang mana ya Pak Agus? Tadi saya panggil-panggil Pak Agus tidak menyaut ini. Mungkin pertanyaan yang kedua Pak Agus yang belum jawab itu ya. Apakah nilai tes tulis, tes makalah dan psikotes nanti akan dipublikasikan? Itu pertanyaannya yang kedua kayaknya. Kalau ijazah kan sudah dijawab tadi. Oke. Ya. Silakan, Pak Ketua. Silakan. Jadi kalau best practice-nya
itu tidak diumumkan secara terbuka, ya. Cuman kalau seandainya yang bersangkutan ingin tahu tes tertulisnya ya mangga, silakan. Nanti mungkin kita diskusikan dalam tim sel. Tetapi kalau terbuka diumumkan si Bapak Anu nilainya 70, Bapak Anu Ibu ini nilainya 90, Bapak Anu nilainya 30. Ya agak sedikit kurang pas dan kurang etis lah begitu. Kira-kira begitu. Cuman kalau seandainya ingin mengetahui nilainya mungkin nanti kita bicarakan internal, bisa saja kita buka yang bersangkutan datang kita kasih tahu kira-kira begitu. Tes Tapi secara boleh dibuka, Pak Chandra. Kenapa? Kode etik itu hasil tes psikologi itu nggak boleh dibuka. Betul. Kecuali yang bersangkutan. Hanya diboleh ke user yang minta. Betul. Nanti ada pula sakit apa-apa ketahuan di situ kan, masa itu dibuka, itu kan tidak boleh. Iya, termasuk tes kesehatan. Itu informasi yang dikecualikan. Iya. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, 1,5 jam lebih. Mudah-mudahan ini semakin memperjelas proses pendaftaran bagi Bapak Ibu sekalian yang mendaftar. Dan kami juga menyediakan kanal komunikasi di portal, sehingga silakan saja kalau ada hal yang perlu diperjelas, nanti kami akan respon, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan prosesnya akan semakin baik dan menghasilkan orang-orang terbaik. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat malam sebagian. Pak Ketua, izin foto bersama